Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Free Guy. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Guy yang bekerja sebagai teller bank. Hari-harinya selalu dipenuhi semangat dan keceriaan, hingga ia bertemu dengan seorang wanita berkacamata yang membuat terpesona. Di lain waktu, bank di mana tempat Guy bekerja dirampok. Ia mengambil kacamata perampok itu, dan setelah dipakai seluruh kota terasa seperti di dunia game. Ia memutuskan untuk menjadi pahlawan untuk kisahnya sendiri. Film action komedi dan fiksi ilmiah ini merupakan garapan Shawn Levy dan menampilkan Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, dan bintang lainnya. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film Free Guy. Film dibuka dengan memperlihatkan tampilan karakter di dalam game Free City. Seorang pria berkacamata terbang di atas kota dan turun di mobil bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Orang berkacamata dimainkan player dan bisa melakukan apa saja semaunya, seperti melakukan misi, mencuri, dan merampok demi menaikkan level. Karakter pendukung atau NPC bernama Guy menjalani rutinitas harian. Ia selalu menyapa Goldie di pagi hari dan ia hanya memiliki baju berwarna serba biru. Sebelum bekerja, ia selalu sarapan sereal dan membeli kopi favoritnya. Guy berangkat bersama dengan sahabatnya bernama Buddy yang merupakan satpam bank. Kekacauan di kota terlihat biasa bagi orang-orang tidak berkacamata. Guy memiliki semua yang dibutuhkan di Free City, kecuali satu hal, yaitu seorang kekasih. Bank selalu didatangi player untuk merampok demi menaikkan level. Kemudian karakter bernama Molotov Girl mendatangi pria bertopeng. Pria itu menunjukkan peta lokasi tempat rahasia terkait klip video nomor 56. Molotov Girl dengan pria itu melakukan transaksi. Namun kemudian ia membunuh pria itu karena banyak bertanya terkait privasi dirinya. Sepulang bekerja, Guy melihat Molotov Girl menyanyikan lagu di pop yang ia sukai. Guy terpesona melihat wanita itu. Karakter Molotov Girl dimainkan seorang wanita bernama Millie Rush. Guy kembali melakukan rutinitas harian. Saat bekerja, perampok datang kembali. Guy melihat wanita itu lagi, lalu ia nekat melawan karakter perampok hingga babak belur dan berhasil membunuhnya. Ia mengambil kacamata itu. Kemudian Guy keluar dan memakai kacamata. Ia melihat kota seperti layaknya dunia game. Lalu ia menyentuh kotak darah yang hanya terlihat memakai kacamata dan seketika Guy mengobati semua lukanya. Guy seperti merasakan sesuatu yang baru. Ia mengambil uang dari karakter lain yang mati. Seketika uang itu masuk ke dalam rekeningnya. Di kantor Tsunami, dua pengembang game bernama Case dan Monster mengetahui bahwa satu player dicuri kacamatanya dan dibunuh karakter Guy yang merupakan NPC atau non-pemain. Setelah Guy berhasil membeli sepatu idamannya, karakter Case dan Monster meminta Guy mendekat. Case marah karena Guy keluar dari jalan ceritanya sebagai karakter NPC. Kemudian mereka berdua menembakkan pistol, namun Guy berhasil berlari. Karena masih memakai kacamata, Guy melihat kekuatan melompat di sepatunya. Saat diaktifkan, Guy langsung melompat tinggi hingga ia jatuh kesakitan. Lalu ia melompat lagi hingga menabrak atap. Saat satu sisa lompatan, ia langsung mengaktifkannya hingga melompat sangat tinggi ke atas. Merasa dipermainkan, Mouser melakukan cheating di mana tangga muncul untuk memudahkan mereka berdua mengejar Guy ke atas. Kemudian Guy lari kembali, melompat dari lantai atas dan mengaktifkan bubble suit agar mendarat dengan aman. Guy merasa berhasil tetap hidup. Kemudian mereka berdua datang kembali menabrak Guy. Guy terbangun kembali dan memakai pakaian yang berbeda dengan memakai kaos biru. Millie lalu memainkan game Free City dan berada di sekitar tempat rahasia.
Kemudian Guy tiba-tiba datang yang membuatnya kaget. Guy mencoba mengingatkan Millie karena pernah bertemu sebelumnya. Keberadaan mereka berdua diketahui dan langsung ditembaki. Millie mengaktifkan portal teleportasi dan Guy ikut bersamanya. Guy berniat membantu Millie, namun levelnya masih sangat kecil dibanding Millie yang memiliki level 195. Millie memberitahu cara menaikkan levelnya dengan merampok, mencuri, dan memukul pejalan kaki. Guy yang merupakan orang baik tidak ingin melakukan itu. Lalu Millie memberi saran untuk menjadi pahlawan. Setelah mencapai level 100, Guy bisa berbicara kembali dengan Millie. Guy mencoba mulai mengumpulkan poin. Ia berusaha mencuri senjata player, namun selalu gagal dan mati. Ketika terbangun kembali, Guy berhasil mengumpulkan poin dengan menyelamatkan beberapa NPC dari kejahatan. Ia mengumpulkan poin setiap hari sebagai pahlawan, sampai Guy terkenal ke penjuru dunia. Guy muncul di sebuah berita, dan para gamer top pun bingung dengan Guy yang bisa menaikkan level dengan cepat hingga ke level 102. Millie berada di rumah rahasia itu. Case membantu dengan laptopnya di sebuah toilet kantor secara sembunyi-sembunyi. Player yang memiliki rumah itu sedang melakukan misi toko perhiasan di tengah kota. Millie langsung mengambil klip nomor 56. Saat akan pergi, beberapa penjaga datang. Kemudian tak lama Guy datang dengan memakai motor hingga menabrak semua penjaga. Saat akan mengambil kembali klip, penjaga lain berdatangan lagi. Kemudian Guy langsung menabrak ke kaca, dan Millie langsung mengaktifkan sesuatu untuk bisa terbang. Antoine, pendiri Tsunami, datang ke kantor dan menerima laporan bahwa dirinya digugat Millie karena mencuri kodenya. Namun Antoine tenang karena Millie tidak memiliki bukti dan partner lama Millie bernama Case bekerja untuk dirinya. Antoine mengetahui karakter Guy yang sedang terkenal. Antoine meminta kepada pembuat seni untuk melakukan pembaruan skin Guy dan mengubahnya menjadi liar atau pembunuh di Free City 2. Guy mengajak Millie membeli es krim. Kemudian Guy memesan 2 es krim favoritnya, yaitu rasa permen karet. Millie terkejut karena dirinya juga sangat menyukai es krim itu. Millie merasa terhibur dengan Guy dengan menyebutnya lucu dan aneh. Setelah selesai bermain ayunan, tiba-tiba Guy ingin mencium Millie. Millie mengizinkan dan mereka berdua berciuman. Sebelum pergi, Millie memberitahu bahwa nama aslinya bukan Molotov Girl, melainkan Millie. Sedangkan Guy tetaplah Guy. Case baru menyadari kodenya dicuri dan ada di dalam Free City. Game ciptaan mereka berdua bernama Life Itself memang tidak terlihat sama dengan Free City, tapi kode yang mendasari Free City sama, dan itu kode mereka berdua. Kemudian Case membuka laptop dan memberitahu bahwa Free City 2 bukan pembaruan dari yang pertama, melainkan game pengganti. Karakter Guy dan kode mereka berdua akan terhapus. Case dan Millie harus menemukan build asli mereka dan memiliki 48 jam sebelum Free City 2 diluncurkan. Millie mendatangi Guy yang sedang membeli sebuah es krim dan mengajaknya ke sebuah tempat. Millie memberitahu bahwa kota Free City hanyalah sebuah game. Guy menyadari ini hanyalah sebuah game dengan menggerakkan kacamatanya. Millie dimainkan seorang pemain, sedangkan Guy tidak. Semua orang di tempat itu adalah para pemain dan mereka hidup di dunia nyata. Dan Guy hanya ada di dunia game dan takkan bisa meninggalkan Free City. Mendengar itu, Guy keluar dan terlihat kecewa. Millie memberitahu bahwa game Free City akan dimatikan selamanya. Saat sequelnya diluncurkan, seluruh kota, karakter NPC termasuk Guy akan lenyap. Guy lalu pergi ke suatu pantai dan melemparkan batu sebagai bentuk kekecewaannya. Namun terlihat seperti ada penghalang di depannya dan mengatakan semua hanyalah kebohongan. Guy mendatangi rumah sahabatnya Buddy. Ia curhat tentang seseorang yang tidak nyata. Guy mendapatkan pencerahan dari Buddy yang mengatakan momen saat ini terasa dan Buddy ingin membantu sahabat tercintanya. Mendengar itu, Guy terlihat lebih baik. Kemudian Guy mengajak Buddy ke dalam rumah penyimpanan rahasia untuk membantu Millie mencari klip video. Si pemilik rumah bernama Benjamin Buttons muncul yang menyadari Guy karakter yang sedang terkenal. Player yang menggunakan karakter itu mengagumi dan merupakan seorang penggemar Guy. Lalu Buttons mengambil klip videonya dan langsung diberikan.
Buttons meminta Guy mengatakan slogan dirinya. Karena slogannya berisi tentang kejahatan, Guy tidak bisa menurutinya karena Guy orang baik. Melihat tingkah aneh Buttons, Guy dan Buddy segera pergi dari tempat itu. Kemudian Millie terbangun dan membuat kaget Guy. Lalu Guy memberikan klip video itu. Di kantor Tsunami, Antoine kali ini muak dengan karakter Guy yang awalnya ia kagumi. Semua penonton di Twitch dan YouTube sibuk menonton Guy yang berakibat penjualan game sequel Free City menurun. Rutinitas yang dilakukan Guy memiliki pengaruh buruk bagi bisnisnya. Antoine menginginkan Guy lenyap. Mouser memberi ide untuk mereboot server dan Guy akan menjadi NPC biasa. Meski Case tidak setuju, namun Antoine meminta untuk mereboot game. Di sisi lain, Guy dan Millie sedang melihat isi klip video. Ternyata benar, build dan kode Millie dan Case ada di dalam game Free City. Guy mengenal tempat di dalam klip video. Lalu Mouser berhasil mereboot server dan seketika klip video hilang dan semua player non-aktif. Guy langsung keluar dan melihat semua player terdiam. Lalu sistem mereboot semuanya dan Free City offline. Kejadian itu membuat para player di seluruh dunia kebingungan, termasuk Millie. Setelah selesai reboot, Millie mencoba untuk login kembali dan Guy terbangun dari tidurnya. Kemudian Guy seperti semula memakai pakaian kerja, sarapan, dan memesan kopi. Saat berangkat bersama Buddy, lalu Millie muncul. Millie menunjukkan klip dan menceritakan kenangannya bersama Guy. Namun Guy tetap tidak mengingat apapun dan langsung pergi meninggalkan Millie. Case memberitahu bahwa reboot tidak menghapus kode dan harus menghancurkan server untuk menghapus semua itu. Kode itu masih bisa diakses. Millie mengatakan bahwa Guy melupakan semuanya. Lalu Case meminta Millie melihat jejak log yang ia kirimkan dan itu akan menjelaskan semuanya. Case menjelaskan bahwa Guy masih terjebak di Free City di lingkaran kehidupan itu. Case memberitahu kenapa Guy berubah seperti menjadi hidup. Case teringat karakter game buatannya yaitu Lovelorn yang dirancang untuk tidak pernah menemui orang yang tepat. Karakter itu akan menemukan gadis impiannya. Case mendasari gadis itu dari Millie. Lalu suatu hari Guy bertemu dengan Millie di Free City. Sejak saat itu Guy merasa menjadi hidup berkat Millie. Millie tidak menonton sepenuhnya dan langsung melanjutkan gamenya. Millie membawa Guy keluar dan meminta Guy memakai kacamata. Kemudian polisi tiba-tiba datang. Millie langsung menembaknya dan langsung melakukan ciuman dengan Guy. Semua memori kenangan Guy muncul yang membuat Guy teringat kembali. Guy mengajak Millie ke rumahnya dan menunjukkan pantulan di jendela tentang build Millie dan Case. Case mencoba menebak posisi asli buildnya. Lalu Case meminta Millie pergi ke pantai Hitman. Guy mengajak semua karakter NPC berkumpul dan mengatakan di seberang laut ada sebuah pulau di mana semua orang bisa melakukan apapun semaunya dan bisa berkembang. Mouser diminta membunuh karakter Millie. Namun semua karakter NPC termasuk polisi dan militer hilang. Semua karakter NPC berada di kafe. Misi kali ini tidak hanya membuat satu jenis kopi, melainkan beberapa jenis kopi lainnya. Kemudian terlihat Guy dan Millie melewati kafe. Mouser lalu mencoba menghimpit mobil mereka dengan menggeser bangunan dan mencoba melemparkan beberapa mobil, namun Guy berhasil menghindar. Kemudian tak lama Case membantu dengan membuatkan satu jalan menanjak. Guy mencoba dengan cepat keluar dari situasi himpitan dan tak lama ia berhasil. Antoine meminta mengeluarkan karakter bernama Dude yang sebenarnya masih dalam tahap pengembangan. Lalu Case berhasil ditangkap penjaga. Antoine langsung memecat Case. Sebelum keluar, Case memberi bantuan terakhir. Ia membantu dengan membuatkan jembatan besar di garis pantai. Antoine langsung meminta mereboot semua pemain dan menghapus semua akun pemain. Sebelum disconnect, Millie memberi pesan agar Guy bisa berhasil menyeberang dan memberitahu build Millie dan Case kepada seluruh dunia. Kemudian Millie disconnect diikuti seluruh player lain. Saat berjalan menuju keluar, Case memperlihatkan situasi real time kepada seluruh player game Free City. Millie beserta player di penjuru dunia melihat streaming itu. Karakter Dude muncul menghajar Guy. Dude memiliki wajah yang sama dengan Guy,
dengan perawakan yang lebih besar. Setelah itu Dud menendang Guy hingga terpental jauh. Kemudian Buddy datang namun langsung dihajar dan dilempar. Guy terkena lemparan motor, lalu Guy memakai kacamata dan mengaktifkan tameng Kapten Amerika yang membuat Chris Evans terkejut melihatnya. Kemudian Guy memukul Dud dengan kekuatan Hulk hingga Dud terpental. Setelah itu Guy melakukan healing dan mengaktifkan lightsaber seperti Star Wars. Kemudian kembali bertarung dan mengkombinasikan kekuatannya hingga Dud terbang merusak atap. Guy lalu membuat portal, namun Dud berhasil menjatuhkan Guy dan menekan dadanya, hingga membuat seluruh penonton di dunia cemas. Lalu Buddy datang melemparkan kacamata lewat pantulan portal. Saat dipakai Guy, seluruh kekuatannya habis. Lalu Guy memakaikan kacamata itu pada Dud, yang seketika melihat banyak benda mengkilap dan menghampiri benda itu dengan ceria. Antoine kemudian menghampiri ruangan server bersama dengan Mouser, dan Case memberitahu pada Millie. Antoine mengambil kampak untuk menghancurkan server Free City karena ia bisa kehilangan segalanya jika Guy berhasil menyeberang. Ia langsung menghancurkan server yang membuat jembatan itu perlahan hancur. Guy dan Buddy langsung berlari, seluruh kota juga perlahan lenyap dan semua karakter NPC mencoba mencari tempat aman. Mouser mulai menyadari bahwa kode temannya Case diambil Antoine. Mouser tidak memberitahu server yang menyimpan lautan dan jembatan yang tersisa. Kemudian Antoine memecat Mouser dan memanggil penjaga. Antoine terus menghancurkan server yang membuat Guy dan Buddy terpisah. Buddy meminta Guy terus melanjutkan dan membuktikan bahwa mereka berdua yang hanya karakter NPC sangatlah penting. Kemudian Buddy langsung lenyap. Guy kembali berlari dan dilihat semua karakter NPC yang sudah berada di tempat aman. Guy juga disaksikan seluruh orang di penjuru dunia. Antoine terus menghancurkan seluruh server, namun Guy berhasil menyeberang. Lalu Guy terlihat di sebuah pulau yang asri dan pemandangan yang serba hijau. Seluruh karakter NPC dan Case terlihat senang dengan keberhasilan Guy. Lalu Millie menghampiri Antoine dan menunjukkan keberhasilannya. Merasa gugatan Millie akan menang, Antoine berencana menghancurkan server terakhir Free City. Kemudian Millie mengajak negosiasi. Antoine tetap mendapatkan hak profit asal Millie diberi kepingan tersisa dari Free City. Dan ia akan membangun dunianya dari sisa itu. Salah satu berita memberi informasi bahwa penjualan Free City 2 semakin menurun dengan banyaknya laporan bug dan kerusakan lainnya. Kemudian terlihat Antoine ditangkap yang merupakan pendiri Tsunami. Game bernama Free Life meroket yang merupakan buatan Case dan Millie. Case mengajak Millie untuk minum kopi bersama, namun Millie ingin melanjutkan gamenya dan hanya menitip kopi favoritnya. Setelah login, terlihat di seluruh kota tidak ada kekacauan dan lebih aman daripada Free City. Seseorang yang selalu mengangkat tangan kembali normal dan para karakter NPC terlihat lebih bahagia dan bisa melakukan apapun. Lalu Guy mengatakan bahwa ia mencintai Millie dan ada seseorang yang menulis program dirinya. Ia hanyalah surat cinta untuk Millie. Kemudian Millie melihat video Case yang membuat program Guy berdasarkan Millie. Segala tentang favorit Millie dibuatkan Case pada diri Guy, termasuk es krim, ayunan, dan musik. Millie kemudian keluar menyusul Case dan memanggilnya. Case menyadari Millie sudah mengetahui semuanya dan mereka bersatu. Di dalam kota Free Life, Guy merasa rindu dengan sahabatnya Buddy yang setiap hari berjalan bersama. Kemudian Buddy tiba-tiba memanggil Guy di seberang jalan. Buddy bercerita ia tidak mati melainkan terbang dan jatuh di kota ini. Mereka berdua lalu berpelukan dan Buddy menanyakan di mana banknya. Guy mengatakan sekarang mereka berdua bisa melakukan apa saja semaunya dan film pun selesai. Film ini sangat seru untuk ditonton, dengan cerita dan segi visual yang menarik. Film ini menyajikan dua kehidupan berbeda, yaitu di dalam game dan kehidupan nyata. Film ini menghadirkan tokoh ternama walaupun hanya sesaat, seperti Chris Evans dan juga streamer terkenal dunia yang dikenal dengan nama Ninja. Saya terkagum dengan aksi Case yang memanfaatkan bakatnya untuk merancang karakter dan diselipkan banyak hal yang terkait dengan hidupnya. Ia memasukkan kode merancang karakter Guy yang menyukai banyak hal yang sama seperti wanita impiannya Millie.
Mungkin wanita seperti Millie di dunia nyata akan sangat senang dan merasakan terharu terhadap seseorang yang mencintai dirinya melakukan hingga seperti itu. Itulah alur cerita film Free Guy. Jika kalian suka silahkan like. Buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.